Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 4, subtema 4 pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD. Warga komplek perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar komplek. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Nah, ini adalah contoh kegiatan kerja bakti di perumahan Dayu. Ayo mengamati, dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. 1. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Sampah ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga sampah yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Apa isi percakapan Dayu dan ibunya? Manfaat kerja bakti. Kedua, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Ketiga, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Pernah. Apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Memotong rumput liar. 5. Apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Taman akan terlihat kumuh dan ditumbuhin rumput liar dan bunga-bunganya mati. Ayo berdiskusi. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. 1. Suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Ketiga, pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Nah, kita cari makna dari ini adalah maknanya. Kan kata-katanya kita cari. Contoh, bentuk kegiatan bersama, menyelesaikan pekerjaan, adalah kerja bakti, dan kedua, proses menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Daur ulang. Perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun adalah tata kota. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman juga jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi yang dapat adalah menjaga kebersihan taman kota dengan tidak membuang sampah sembarangan, kerja bakti, dan tidak menginjak tanaman. Ayo mengamati. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Nah, ini adalah gambar tersebut ya, Nak ya.
Ayo tuliskan hasil pengamatan terhadap gambar menjaga kebersihan taman. Nah, inilah pengamatan dari gambar ini. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Nah, cara menjaga kebersihan taman. Untuk membuat taman kota selalu bersih dan indah, kita harus kerja bakti. Membersihkan taman kota dengan cara menyapu dan membuang sampah pada tempatnya, memotong rumput liar dan menyiram bunga. Taman yang dirawat dengan baik akan terlihat indah. Udara pun menjadi sejuk dan segar. Coba bacakan laporan yang telah kamu tulis dengan nyaring. Ayo mengamati. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Amati gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar yang sedang melakukan musyawarah. Dan ini gambar apa, nak? Gambar sedang melakukan ibadah sholat secara berjamaah. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Gambar pertama merupakan kebersamaan dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Gambar kedua merupakan kebersamaan dalam beribadah. Ayo berdiskusi, kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu. Diskusikan dengan temanmu. Ini adalah tabel ya. Dan ini adalah contoh-contoh yang sudah saya buatkan. Contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. 1. Kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Kedua, ikut ronda malam atau siskampling menjaga keamanan komplek. Ketiga, ikut kegiatan musyawarah dengan warga. Keempat, turut serta dalam kegiatan suka duka bersama tetangga. Misalkan ada yang meninggal, kita turut berbela-sungkawa. Ikut dalam perayaan hari besar di lingkungan warga. Perayaan besar itu macam-macam, mulai dari 17 Agustus dan hari-hari besar yang lainnya ya. Terus bertegur sapa pada saat ketemu. Jadi kalau ketemu pun kita juga bertegur sapa. Sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Coba diskusikan dengan temanmu. Nah, ini adalah tabelnya. Dan ini contoh yang sudah saya buatkan. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. 1. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kedua, menjaga toleransi dan saling menghargai ini ya. Setiap saling menghargai sesama warga yang berbeda suku, agama dan budaya. Jadi kita tidak boleh mengganggu yang berbeda agama. Dalam arti mengganggu ibadahnya. Atau tidak mengganggu sukunya ya kan. Kita hidup sama rata. Bersikap sopan, santun dan ramah. Jadi bersikap itu sopan, tidak boleh galak, ngomong pun juga harus sopan. Saling tolong menolong dengan tetangga. Salinglah tolong menolong apabila ada yang membutuhkan. Menghargai perbedaan pendapat setiap warga. Jadi warga pun belum tentu akan sependapat dengan pendapat kita. Jadi kita pun juga harus menghargai pendapat mereka. Sikap-sikap tersebut merupakan wujud persatuan. Nah, coba biasakan sikap-sikap di atas dalam kehidupanmu sehari-hari. Ayo berlatih. Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan dengan warga sekitarmu? Nah, contoh buatkan, saya pernah ikut kerja bakti bersama warga sekitar rumah. Saya turut membersihkan selokan dan mencabuti rumput liar di pinggir jalan. Itulah contoh. Coba ceritakan dengan santun dan jujur. Ayo mengamati. Amati kembali gambar di bawah ini. Nah, ini sedang apa, nak? Sedang menyiram bunga, ya kan? Informasi apa yang kamu peroleh di gambar di atas? Menyiram bunga. Bagaimana ya bisa melakukan kegiatan itu? Menyemprotkan dengan tangki semprot ya. Menyemprot dengan tangki semprot membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan? Melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya kamu sudah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat berlatih
kekuatan otot perut, misalnya dengan gerakan dasar sit up. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh gambar sit up. Apabila sudah duduk, dia bertepuk tangan. Kondisi awal adalah tiduran dengan terlentang. Cara melakukannya, mula-mula tidur terlentang, kedua kaki diluruskan di samping, kedua tangan diluruskan di samping badan, dari tangannya lurus. Dengarkan aba-aba fluid dari guru. Bangun dari posisi terlentang sampai posisi duduk. Ketika posisi duduk, tepukkan tangan, kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Kembali tidur terlentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan 5 sampai 10 atau semampunya. Pasangan yang paling banyak melakukan sit up, tepuk tangan adalah pemenangnya. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan juga bisa memudahkan para orang tua untuk mengajarkan, menjelaskan dengan lebih mudah kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.